Halo, selamat pagi, siang, atau malam, teman-teman sekalian. Kali ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembahasan mengenai dasar akuntansi. Kali ini dengan saya, Adrianus Wayan. Untuk pertemuan ini adalah pertemuan 10, akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang ialah perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Jadi dia mendatangkan barang, menyimpan, dan mendistribusikannya. Tidak mengolah barang itu, tidak mengolah barang yang dibelinya itu. Selanjutnya, karakteristik perusahaan dagang. 1. Memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. 2. Membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. 3. Barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. 4. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok atau harga kulak penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Karakteristik perusahaan dagang. Siklus operasi perusahaan dagang. Siklusnya yaitu dia menerima kas, dari kas dia membeli persediaan. Setelah itu barang diterima, kita kan membeli kita menerima barang. Setelah kita menerima barang, persediaan barang dagangan itu di stok dulu. Kemudian penjualan persediaan, yaitu barang dikirim, bisa penjualannya bisa penjualan kredit atau penjualan cash. Kalau penjualan kredit nanti terjadi penagihan atau piutang usaha dan tagihan dikirimkan. Setelah tagihan dikirimkan, dia kembali lagi menerima kas. Selanjutnya, perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Wujud barangnya, kalau perusahaan dagang berwujud fisik, kalau perusahaan jasa berwujud non fisik. Akun dalam laporan keuangan. Kalau perusahaan dagang mempunyai akun persediaan barang dagangan, yaitu neraca. Akun beban pokok penjualan, yaitu laporan laba rugi. Kalau perusahaan jasa, tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca, dan tidak terdapat akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Untuk siklus operasinya perbedaannya, untuk perusahaan dagang dia kas, setelah kas hasil pekerjaan dibuat piutang usaha, kemudian tagihan dikirimkan. Sedangkan perusahaan jasa, kas, barang diterima, persediaan barang dagangan, barang dikirim, piutang usaha, kemudian tagihan dikirimkan kembali ke kas lagi. Jadi ini ada empat siklus, empat tahapan. Kalau perusahaan jasa ada 6 tahapan. Next, perbedaan ini tadi dalam hal kegiatan utama. Perbedaannya, kalau perusahaan dagang membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Kalau perusahaan jasa memberikan jasa kepada pengguna jasa. Untuk dalam hal persediaan itu perbedaannya, perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi. Kalau perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Untuk penentuan harga pokok barang, untuk perusahaan dagang itu relatif mudah, karena dia ada harga pokok barang tersebut dan nanti ditambahkan dengan harga operasi. Terus untuk perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang. Pembelian, akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Retur pembelian.
Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Untuk potongan pembelian, akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Beban angkut pembelian, akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Akun lainnya, penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Untuk F, retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. G, potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. H, yaitu beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Rekening utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Selanjutnya, piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Untuk mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Untuk penjualan tunai, kas dicatat di debit, untuk penjualan dicatat di kredit di kanan. Untuk penjualan kredit, pencatatan transaksinya piutang dagang sebelah kiri, penjualan sebelah kanan. Untuk potongan penjualan, kas sebelah kiri, potongan penjualan sebelah kiri, dan piutang dagang sebelah kanan. Untuk retur penjualan secara kredit, retur penjualannya ditulis sebelah kiri, piutang dagang sebelah kanan. Untuk penjualan secara tunai, retur penjualannya kiri, kasnya kanan. Pencatatan untuk pembelian tunai, pembelian kiri, kasnya kanan. Untuk pembelian kredit, pembeliannya kiri, utang dagang kanan. Untuk potongan pembelian, utang dagang di kiri, potongan pembelian di kanan, kas di kanan. Retur pembelian secara kredit, utang dagang kiri, retur pembelian kanan. Retur pembelian secara tunai, letaknya kas di kiri, untuk retur pembeliannya di kanan atau di kredit. Untuk beban angkut pembelian secara kredit, untuk pembeliannya di kiri, beban angkut pembelian di kiri, utang dagangnya di kanan. Pelunasan utang dagangnya kiri, kasnya kanan. Penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal, kasnya kiri, persediaan kiri, modal kanan. Pengambilan barang dagangan untuk kepentingan pribadi, untuk private-nya di kiri, persediaan kanan. Apa itu rekening atau perkiraan? Rekening atau perkiraan adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Wujudnya seperti apa? Wujudnya seperti ini yang kita buat kemarin, pernah kita buat. Untuk bentuk lainnya ada seperti kayak gini, yang T, kredit di kiri, debit di kanan. Bagaimana menggunakannya? Menggunakannya kayak kemarin kita sudah membuat persamaan akuntansi ya. Untuk saldo harta, utang, dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar. Harta sama dengan utang dan plus modal. Untuk harta itu di kiri, kas, piutang. Untuk utang dan modal di kanan, utang sendiri, modal sendiri. Untuk T-nya, bentuk lainnya, saldo di kiri. Untuk kas, untuk utang, saldo di kanan. Harta sama dengan utang plus modal. Saldo harta diletakkan
pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan keakuntansi. Sedangkan di sisi kiri sesuai letak harta. Untuk hutang diletakkan di sisi kanan sesuai letak hutang di persamaan akuntansi. Untuk modal diletakkan di sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Bagaimana dengan pendapatan, biaya, dan prive? Ini seperti ini tampilannya untuk pendapatan, biaya, dan prive. Untuk modal saldo kanan, pendapatan saldo kanan. Untuk biaya saldo kiri, prive saldo kiri. Untuk pendapatan menambah modal. Untuk biaya mengurangi modal. Untuk prive mengurangi modal. Bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta prive yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan di rekening harta. Untuk penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Untuk penambahan harta dicatat di sisi kiri. Ini di debit. Untuk pengurangan harta dicatat di sisi kanan atau kredit. Pencatatan di rekening hutang. Penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Untuk penambahan hutang dicatat di sisi kanan di kredit. Untuk pengurangan hutang dicatat di sisi kiri atau debit. Kesimpulannya, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan, dan mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Untuk pedoman penggunaan akun seperti ini teman-teman. Untuk harta saldo normalnya kiri, utang kanan, modal kanan, pendapatan kanan, beban atau biaya kiri, untuk prive kiri. Untuk penambahan untuk harta kiri, utang kanan, modal kanan, pendapatan kanan, beban biaya kiri, prive kiri. Untuk pengurangan harta kanan, utang kiri, modal kiri, pendapatan kiri, beban atau biaya kanan, dan prive kanan. Perkiraan atau rekening ada dua macam, yaitu rekening real atau permanen dan rekening nominal. Untuk rekening real atau permanen yaitu rekening-rekening yang terdapat dalam neraca aktiva, yaitu aktiva, hutang dan modal. Untuk rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Untuk nama rekening, untuk rekening permanen, rekening nominal. Untuk penjualan itu rekeningnya nominal. Untuk kas itu rekening real. Hutang sewa rekening real. Beban iklan itu rekening nominal, beban iklan. Untuk modal rekening real atau permanen. Piutang dagang rekening real. Bagian rekening atau perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan penggolongan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Seperti ini. 1 itu aktiva, 1.1 aktiva lancar, 1.1.1 akas, 1.1.2 piutang, 1.1.3 persediaan, 1.2 aktiva tidak lancar, dan seterusnya ini. Dan juga ini untuk utang itu di titik 2 aja. Untuk utang operasionalannya 2.1.2, utang tidak lancar 2.2, untuk modal di store 3.1 untuk nomor rekeningnya. Terima kasih teman-teman sudah bersedia meluangkan waktu. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Terima kasih.